Nah, ini bagian tulang-tulang yang gampang patah adalah A, B, C, D. Nah, ini bagian yang penting. Ini biasanya berurutan ya. Yang paling sering adalah Daitai Kotsukeibu atau bagian paha tadi ya, sini ya. Ini bagian penting. Biasanya di ujian nih urut ya, dan empat ini adanya. B, Sekitsui atau di sini tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya di Fikriansa Channel Nandiska Nandisio. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung gitu terus ya. Eh, udah lama saya nggak upload video. Nah, kali ini punya kesempatan lagi untuk berbagi kembali kepada teman-teman lanjutan dari bab yang kemarin. Ini untuk yang pengen tes ujian Kaigo ya. Saya ambil materi dari buku Hajimeo. Nah, sekarang saya bakal jelasin apa sih yang ada di bab 3 ya. Oke, buat teman-teman semua, mari kita mulai penjelasan dari bab 3 sekarang ya. Oke, bab 3 ini membahas tentang Ningen no Karada ya. Ningen no Karada yaitu tubuh manusia ya. Kaigo suru tame ni wa ningen no shintai shukuru shite oku koto ga daiji desu. Jadi katanya untuk bekerja sebagai seorang kaigo, mengetahui tubuh manusia itu terbentuk dari apa, bentuk seperti apa itu adalah hal yang sangat penting ya. Oke. Jadi lanjut kita masuk apa sih hal yang sangat penting, hal yang harus kita pelajari. Kita langsung ke selanjutnya ya. Nah, ini dia. Naizo atau organ dalam manusia. Nah, ini bisa dilihat dua gambar. Sisi kanan ada bagian tubuh dilihat dari depan, dan yang kiri, yang kiri ya dari saya ya, dari kalian teman-teman ya. Itu ada bagian tubuh dilihat dari belakang ya. Oke. Mungkin di sana ada purigana ya. Jadi saya jelasin aja teman-teman langsung yang paham mana sih yang saya sebutin, catat ya. Oke. Di sana ada koto katanya, koto atau epiglotis, konjosen kelenjar, kikang atau saluran pernapasan atau trakea ya, atau hai katanya. Hai itu adalah paru-paru ya, paru-paru. Dan ada rokotsu. Rokotsu itu ada sini rokotsu ya. Rokotsu ini tulang rusuk ya, tulang rusuk. Jumlahnya ada berapa? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Shinzo. Nah, shinzo ini adalah jantung ya, jantung. Nah, di sebelah sini Okakumaku atau Totiaprakma ya. Terus I ada lambung. Kanzo hati ya. Keco atau kolon trapesium. Kanno itu apa ya? Kantung empedu ya, kantung empedu di sini. Joko keco atau ascendent, trapesium, descendant ya. Itu ya yang kita pelajari ya. Terus dari depan ada boko katanya. Boko ini dalam bahasa medisnya bladder ya. Dalam bahasa Indonesianya kandung kemih ya, kantung kemih ya. Ya. Oke. Kita lanjut yang sebelah sini. Ushiro kara miruto ada into nya. Tadi into ya, epiglotis ya nggak salah ya. Laring ya. Nah. Terus sokudo ini saluran untuk tenggorokan ya, makhluk makanan gitu ya. Lanjut pukujing ini kelenjar adrenalin di sini. Jinzo ada apa ini namanya, kalau yang donor ginjal, ginjal ya, ini ginjal ya. Ini ginjal. Nah, di sini hizo ini limpe ya, limpe. Dan suizo ini pankreas. Mocho katanya. Mocho ini ini ya yang kita lihat tadi, yang ini ya, descendant ya, di bagian bawah lagi. Chokucho ini yang di sini terdapat saraf-saraf yang merespon kita untuk PAB ya. Cokang apa gitu namanya. Sini dubur ya. Atau anus ya, sphincter. Di sini ada sphincter juga. Di sini naseijo keco atau tadi yang disebut kita dengan ascendant ya. Ya, dari yang belakang sini ya, ascendant ya. Tuh, nah ini
organ dalam manusia ya, organ dalam manusia. Nah, mungkin kita nanti bakal bahas dalam jantung itu apa aja lagi organnya nanti di bagian selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kokaku. Nah, ini kokaku ini bagian teman-teman yang pengen ngapal ya silakan ya. Karena ini banyak ya. Kalau yang udah paham dengan sistem organ yang lulusan dari keperawatan, kebidanan mungkin udah nggak asing ya. Mungkin kita bahas yang penting-pentingnya aja. Bagian-bagian yang mudah patah ya. Karena ini kita pelajari bagian-bagian yang mudah patah pada lansia ya. Yang pertama bagian atas ini, bagian sini, sini dan sini ya. Nih, tokotsu yang hitang, kangsetsu, dan bagian-bagian kecil di sini ya. Atau jowang ya, atau juga sekitsui atau tulang belakang, dan di sini ya daitai kotsukeibu biasanya. Nih, daitai kotsukeibu biasanya sering patah di sini ya kalau lansia ya. Nah, sini kita baca Ningei no karada ni wa yaku 200 ko no hone ga kumiawasatte irun da yo. Tubuh manusia itu ada 200 bagian katanya. Tulang yang terbentuk ya. Yang terakhir, kore saga kosetsu shiyasui no wa. Nah, ini bagian tulang-tulang yang gampang patah adalah A, B, C, D. Nah, ini bagian yang penting, ini biasanya berurutan ya. Yang paling sering adalah daitai kotsukeibu atau bagian paha tadi ya, sini ya. Ini bagian penting. Biasanya di ujian nih urut ya, dan 4 ini adanya. B, sekitsui atau di sini tulang bagian belakang. Terus juang kotsukeibu atau lengan bagian atas ini juang kotsukeibu. Yang terakhir tokotsueng itang atau bagian sini ya, di ujung-ujung tangan itu ya, di jari ya. Karena pas jatuh dia tangannya menopang lantai, biasanya jatuh duluan tangannya. Nah, itu biasanya patah ya. Nah, ini yang harus dihafalin ya di bagian ini ya. Ini biasanya sampai kapanpun ini nggak pernah berubah ya. Ini yang bagian-bagian yang gampang patah. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita lanjut ke otak ya. Wah, otaknya agak ribet ini. Buat teman-teman yang mau belajar otak, ayo. Otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan bagian batang otak ya. Nih, daino ini otak besar, ini sono atau bagian otak kecil di sini, dan nokang batang otak ada di sini ya. Di otak kecil ada shisokabu dan shiso ya, dan di nokang batang otak ada chuno, kyo, dan enzui ya. Oke. No kaku ini wa sore-sore no kino mo motteimasu. Jadi setiap bagian-bagian di otak itu ada bagian-bagian dan itu memiliki fungsinya masing-masing seperti itu ya. Nah, kita lihat di otak. Oke, balik lagi. Salah. Nah, di sini ada zengtoyo katanya, atau otak bagian depan. Tosoyo otak bagian atas, Hotoyo otak bagian belakang, Tokutoyo otak bagian otak bagian samping ya. Nah, fungsi otak bagian sini itu adalah sebagai undo katanya, atau sebagai motorik ya. Taisei kankaku atau saraf otonom, shikaku atau indera penglihatan di bagian sini ya. Tuh. Broca undo seichi no chushu bagian di daerah sini ya. Undo broca dan Wernicke ada di bagian sini ya. Nanti kita bahas Wernicke itu apa, broca itu apa ya. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan dari otak ya. Saya geser dulu. Nah, di bagian otak besar ada yang namanya zengtoyo, sokutoyo, tochoyo, kotoyo ya. Baik otak depan, otak samping, otak bagian atas, dan otak bagian belakang ya. Nah, di sini otak bagian depan fungsinya undon yang surukino broca undon sei gengo chushu atau hanasu kaku kodobaki noryoku ugokasu noryoku di sini broca di sebelah. Ya, berarti ini otak bagian depan ini untuk mengatur sebagai saraf motorik ya, atau sebagai pergerakan ya. Terus broca undo katanya, broca undo sei itu orang kalau yang kena di bagian depannya, dia biasanya brokanya kena katanya nih. Broca itu seperti apa gini? Dia ngerti apa yang kita omongin. Dia tuh orangnya lumpuh ya, ngerti dari kita omongin, tapi dia nggak bisa jawab. Dia bisu jadi khotbah atau bahasanya itu nggak keluar. Nah, itu mengalami broca ya. Karena brokanya yang kena ya, gitu.
Jadi ala otot untuk menggerakkan mulutnya untuk itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya dia ngerti apa yang kita maksudin, cuma dia nggak bisa mengeluarkannya itu. Nah, itu broca ya. Terus yang kedua sokutoyo atau otak bagian samping. Shikaku nikang surukino. Ada itu fungsi di sini ada fungsi chokaku ya. Chokaku itu pendengaran ya. Mengatur dalam fungsi pendengaran ya. Atau wernik no. Terus ada lagi wernik no kankakusei gengo chushu atau hanashi kotobaya kaki kotobano rikai katanya. Nah di sini dia nih bisa ngomong, berbeda dengan broca. Ini kebalikannya, dia bisa ngomong, bisa nulis, tapi nggak ngerti apa yang kita maksudin. Jadi kalau kita ajak ngobrol orang yang ngumpulin tadi, dia bisa jawab tapi omongannya ngelantur kemana-mana. Nah itu yang bagian werniknya kena ya, bagian otak sampingnya ya. Tuh. Lanjut, untuk lebih jelasnya wernik dan broca nanti kita lanjut di bab selanjutnya ya, karena ini nanti terlalu berat teman-teman untuk memahami bab 3 ya. Oke, tochoyo atau bagian tas, fungsinya taisei kankaku atau saraf otonom, dan juga yang selain fungsi pengatur saraf otonom ada juga fungsi mikaku atau indera pengecap ya, seperti itu. Lanjut ke kotoyo atau otak bagian belakang, fungsinya sebagai pengatur indera penglihatan si ya, dari kanji si ya, shikaku atau indera penglihatan. Terus kangno, bagian kangno itu ada shiso dan shisokabu ya. Shiso sebagai kyukaku iga no kankaku dai no nishitairu, berarti selain dari indera penciuman, dia fungsinya untuk mengirim ya informasi ke otak besar itu ya, fungsi dari shiso ya. Ini sebagai kurir ya. Oke, lanjut shisokabu. Jadi susinke, hormon taeyong swimming nado no kino no chose, pengatur hormon, pengatur panas tubuh, pengatur tidur itu adanya di shisokabu gitu ya. Terus kangno katanya, di kangno ada chushu, kyo dan enzui ya. Kalau di chono itu ada shintai no heiko atau keseimbangan badan, shintai no heiko itu keseimbangan badan ya, balance ya, dan shisei no hoji atau postur tubuh. Shisei itu sugata atau postur tubuh, melindungi ya, biar nggak miring-miring, ada shiseinya tegap gitu ya. Terus shikaku, dia penglihatan juga gitu. Terus yang selanjutnya kyo atau shinke no chudangteng, break point di sini ya, saraf no break point ya. Terus enzui shimpakusu no chose atau mengatur denyut nadi ya, denyut nadi dan mengatur keseimbangan denyut nadi mungkin di sini ya. Terus kokyu no chose atau pernapasan, shintai no benar, dua itu ya kalau enzui ya, dia mengatur dari fungsi denyut nadi dan pernapasan ya. Terus shono atau otak kecil, fungsinya shintai no undo no chose ya, mengatur pergerakan tubuh ya, pergerakan dari karada kita gitu ya. Oke, lanjut. Ini agak susah ya jelasannya, nanti kalau deh kurang paham nanti tanya lagi aja di komen juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke sistem pernapasan. Bukan sistem pernapasan, tapi ini membahas tentang organ dulu ya. Ini paru ya, paru atau paru-paru. Di sini ada kikangshi katanya ya, atau di sini kikangshi itu bronkus ya. Percabangan sini bronkus, kikang ya, paring ya, paring. Ini bagian-bagian dari paru-paru. Diingat kalau bagian paru-paru ini bagian kanan ada 3, karena bagian kanan lebih membawa beban yang lebih berat ya, sebelah kanan ya, 3 bagian, dan sebelah kiri ada 2 bagian. Dihafal aja ya, joyo, chiyo sama kayo, sama juyo sama kayo ya, paru-paru. Nah ini namanya yang kecil-kecil, tapi di sini nggak dijelasin. Ada jelas ini, dijelasin doang, tapi nggak nggak ditulis apa namanya gitu ya. Nah ini namanya alveolus ya, tapi nggak usah, nggak penting. Nah kita bahas ada di sini nih poin pentingnya nih, kata Pak ini ya.
右肺は3つ、左肺は2つよの分かれているんだよ。Paru-paru itu di bagian kanan dibagi 3, di bagian kiri dibagi 2 yo, seperti itu ya. Itu yang berarti harus kita pahami ya. Karena dia udah ngasih kode nih, berarti ini harus dihafali gitu ya. Oke, lanjut ke sistem. Wah, ini jantung. Waduh, ini buat yang bener-bener mungkin dari teman-teman Gino yang mungkin beda dari prodinya ya, agak susah. Cuman kalau untuk yang bagian medis atau paramedis ini mungkin udah masuk ya. Oke, saya jelasin. Jodai Jomyaku atau kapas superior ya, semua darah yang dari tubuh masuk ke sini, ke atrium namanya. Ini atrium atau atrium kanan ya, usimbo atrium kanan, ditulis atrium kanan. Di sini juga ini superior atas tadi ya, ini superior bawah masuk semua, yang dari bawah juga masuk ke jantung. Nah, di sini diturunkan ke using sitsu ini atau ventricle ya, ventricle kanan. Ventricle kanan melalui katup. Di sini ada katup namanya katup apa ya kalau sebelah kanan ini ya, sambobeng ya, katup sambobeng. Ini sambobeng nih, di sambobeng dia sang, ada kata-kata sang berarti 3. Di sini memiliki 3 katup sebenarnya kalau lebih kecil lagi ya. Nah, setelah itu kita dari yang kanan tadi dikirim ke sini paru-paru sebenarnya ya, dari darah-darah dari ventricle tadi dialurkan lagi ke paru-paru sebenarnya di sini. Cuman ini kalau dikaitkan ke paru-paru nanti teman-teman pusing. Ini kan bagian aja ya. Nah, dari sini balik lagi ke jantung sebenarnya. Dari sini paru-paru ini balik lagi ke jantung. Di sini terjadi proses pertukaran O2 dan CO2. Nah, CO2-nya kita ambil, CO2-nya dibuang dari pernapasan. Nah, yang itunya masuk sini. Nah, di sini ada sebagian yang masuk ke dalam darah. Ini namanya atrium kiri ya, atau sasimbo. Nah, sasimbo dari paru-paru tadi masuk sini. Di sini darahnya udah bersih. Ini darahnya udah bersih ya. Ini darah yang siap dioperkan ke seluruh tubuh ya. Sini darah bersih ya. Nah, turun ke ventricle kiri melalui katup namanya, atau kalau dalam medis itu katup 2 yang bicuspidalis ya. Ada 2 katup di sini. 2 katup. Di sini bedanya kanan 3, kiri 2 ya. Bicuspidalis atau zobobeng dalam bahasa Jepangnya ya. Zobobeng. Setelah itu dikirimkan melalui aorta ke seluruh tubuh gitu ya. Nih, Dainomyaku Zentai ini Okuru gitu ya. Nah, dihafal ya. Yang kanan, bagian kanan ada usimbo, using sitsu, sasimbo atau sasing sitsu. Nah, di sebelah kanan ada sambobeng, tapi sebelah kiri ada zobobeng. Ini penting ini, biasanya gitu ya. Nah, darah yang membawa pena yang bawa darah bersih apa gitu. Ini ada nih. Nanti darah arteri yang membawa darah kotor apa, pena yang membawa darah bersih apa gitu ya. Itu dipelajari lagi. Nah, shinzo ni wa yotsu no ben ga atte ketsueki no nagare o chousei shiteiru yo, katanya banyak beng-bengnya ya. Di sini ada katup lagi nih, katup aorta namanya Daidomyaku beng, katup aorta nih, katup bicuspidalis, katup bicuspidalis, yang satu lagi katup apa ya? Ada lagi nggak? Oh, di sini ada ya 3 ya, 4 yang mungkin yang dari sini ya, dari 4 pena kapas superior di sini ya, ada katup juga ya. Oke, itu ya bagian-bagian jantung ya. Ini pahami dulu bagian jantung, kiri kanan ada 2, kiri ada 2 gitu ya. Oke, lanjut. Pusing ya mungkin ya. Oke, lanjut ke sistem pencernaan ya. Pencernaan sok kaki ya. Koku ya, bagian organ oral ya. Laring. Saat ini pukul 10. Iya ya, laring, lambung, kanzo hati, tano tadi kantongan bedu, suizo tadi ini pankreas ya. Juni shicho atau usus 12 jari, atau kucho usus juga, usus besar, usus kecil, kaicho juga,
usus kecil, bagian usus kecil. Moco di sini ada. Di sini tadi ascendent ya, ascendent. Di sini ascendent, apa namanya, trapesium ya, bukan trapesium tadi, kolon, ada kolon lagi yang terakhir kolon descendent gitu ya. Nah, di sini baru ke anus ya, cokuco ya gitu ya. Itu aja. Ini urutannya dihafal aja, sesuai ini pokoknya urutannya ya. Urutannya sesuai ini. Karena di ujian nanti habis dari moco kemana katanya moco, moco tuh keco itu bagiannya apa aja. Keco itu ada 4 ya, joko keco, oko keco, kaku keco, sama jo keco gitu ya. Uchikara komong made, jadi dari mulut sampai dubur ya, atau anus ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, selesai ternyata. Nah, ini bab 3 itu enggak banyak yang dibahas. Bab 3 itu membahas tentang perkenalan aja, perkenalan mengenai sistem organ tubuh yang ada di manusia gitu ya. Nah, bagian-bagian penting yang tadi ya perlu diingat, ya, di jantung ada apa, di paru-paru ada apa, kalau tulang, bagian tulang yang setara patah itu bagian mana gitu ya. Tuh, itu aja sih yang membahas tentang bab 3 itu. Kalau teman-teman mau hafal semuanya bagus, tapi kalau cuman hafal ya bagian yang suka patah apa di paru-paru, paru-paru itu memiliki 3, sebelah kanan 2, sebelah kiri gitu. Daun ya, bukan paru-paru 3 ada bagi 2, bukan ya, bagian ya, jantung 2 kiri dan 2 kanan seperti itu ya. Mungkin segitu ya pembahasan bab 3, nggak banyak karena ini semua perkenalan ya. Mungkin teman-teman yang masih belum mengerti atau mau ditanyakan silakan nanti komen di bawah ya. Insya Allah mungkin saya banyak ada kata-kata yang salah, mungkin nanti saya perbaiki di komen lah. Soalnya saya males edit gitu. Jadi ini langsung aja gitu, nggak pengen edit-editan ya, karena langsung PowerPoint ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di sini dan mudah-mudahan ilmunya masuk. Yang mungkin saya penjelasan salah tolong dibuang ya. Yang menurut teman-teman bagus aja ambil ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Sampai ketemu di bab 4.